Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Merumuskan Tujuan Penelitian dan Hipotesis. Di sini kami beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Karmila Sari. Baik, langsung saja presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang merumuskan tujuan. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan merumuskan tujuan. Tapi untuk teman-teman semua di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi misalnya ada presentasi atau apa yang saya sampaikan ini, jika ada salahnya itu saya mohon dimaklumi dan dikoreksi ya teman-teman. Langsung saja merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan adalah suatu memformulasikan atau merumuskan masalah. Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Jadi sebelum kita merumuskan tujuan penelitian itu, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah merumuskan masalah, baru bisa merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan atau statement tentang segala hal yang ingin dicari atau ingin ditentukan. Jadi maksudnya adalah bagaimana seorang peneliti itu melakukan penelitian harus dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan data yang ingin dicari. Yang antara lain bisa dipakai untuk merumuskan atau yang antara lain bisa dipakai untuk memecahkan atau menentukan suatu masalah. Kira-kira seperti itu kurang dan lebihnya. Next, merumuskan hipotesis. Jadi merumuskan hipotesis itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pengertian hipotesis, yang kedua kegunaan hipotesis, yang ketiga ciri-ciri hipotesis yang baik, yang keempat itu jenis-jenis hipotesis, dan yang kelima itu adalah menguji hipotesis. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari merumuskan hipotesis. Yang pertama itu adalah pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan, dugaan, atau kontekstual tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan atau deklaratif dan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi itu variabel yang satu dengan variabel yang lain itu masih ada hubungannya. Contohnya, apakah A berhubungan dengan B? Tanda tanya. Yang kedua, bagaimanakah A dan B bisa berhubungan dengan C? Dan yang ketiga, bagaimanakah A berhubungan dengan B dengan kondisi C dan D? Kira-kira seperti itu. Next, kegunaan hipotesis. Kegunaan hipotesis secara garis besar meliputi poin A, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian serta kerja penelitian. B. Menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. C. Alat sederhana dalam memfokuskan fakta terpisah-pisah tanpa koordinasi dalam satu kesatuan penting dan menyeluruh. D. Panduan dalam pengujian dan penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis sangat bergantung pada A. Pengamatan penelitian yang tajam, B. Imajinasi dan pemikiran kreatif peneliti, C. Kerangka analisis yang digunakan peneliti, D. Metode dan desain penelitian yang dipilih peneliti. Jadi yang dimaksud dari keempat poin ini adalah tergantung dari seorang peneliti, bagaimana seorang peneliti itu melakukan suatu penelitian itu secara kondusif, kreatif, dan inovasi sehingga tidak membosankan apa yang tengah dilakukannya. Kira-kira seperti itu. Dan presentasi dilanjutkan oleh saudari Sheila Maulia Rizwanti. Baik,
Saya Sela Maulia Riswanda akan menjelaskan tentang ciri-ciri hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik memiliki kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pernyataan tentang hubungan antar variabel. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat diuji. Yang kelima yaitu sederhana. Yang keenam, bisa menerangkan fakta. Dan yang terakhir, mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan yang dinyatakan itu. Selanjutnya yaitu hipotesis tentang perbedaan versus hubungan. Yang pertama, hipotesis tentang perbedaan versus hubungan yaitu hipotesis jenis ini merupakan hipotesis hubungan analitis, yaitu secara analisis menyatakan hubungan atau perbedaan suatu sifat dan sifat lainnya. Yang kedua yaitu hipotesis kerja versus hipotesis nol. Hipotesis kerja adalah pernyataan rekaan yang hasil pengujiannya diterima. Sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan rekaan yang hasil pengujiannya ditolak. Dalam pengelolaan data, hipotesis ini disebut hipotesis statistik. Jadi, dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif ini terdapat 3 macam hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Misalnya, terdapat hubungan atau perbedaan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, hipotesis statistik adalah hipotesis yang dilambangkan dengan rumus-rumus statistik. Yang terakhir yaitu hipotesis ideal versus common sense atau akal sehat. Hipotesis common sense ini biasanya menyatakan hubungan kegiatan terapan, misalnya hubungan antara tenaga kerja dan luas garapan, lalu hubungan antara tenaga pengajar dan jumlah siswa dalam satu kelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit dari materi saya, yakni menguji hipotesis. Hipotesis berfungsi memberi pertanyaan tegaan tentang hubungan tentatif antar fenomena dalam penelitian. Kemudian, hubungan tersebut diuji validasi dan reliabilitasnya menurut teknik-teknik yang sesuai untuk keperluan pengujian. Untuk menguji hipotesis diperlukan yakni ada 3, yaitu yang pertama, data atau fakta, dan yang kedua, kerangka pengujian hipotesis harus ditetapkan dahulu sebelum peneliti mengumpulkan data. Dan yang ketiga, pengetahuan yang luas tentang kerangka teori, penguasaan penggunaan teori secara logis, statistik, dan teknik-teknik pengujian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Hipotesis penelitian, pembahasan masalah, dan kesimpulan masalah mempunyai hubungan yang sangat erat, sebagaimana dilihat gambar di bawah berikut ini. Pembatasan masalah di sini sedikit dijelaskan keterbatasan yang ada pada diri peneliti itu sendiri. Dan yang selanjutnya, perumusan masalah. Terdapat hubungan antara penguasaan KTSP oleh guru dengan motivasi siswa. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yakni peneliti ini dilakukan dengan tujuan mengetahui besarnya hubungan antara penguasaan KTSP oleh guru dengan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, hipotesi. Hipotesi di sini ada 2, yakni hipotesi alternatif dan nol alternatif. Hipotesi alternatif yaitu terdapat hubungan antara penguasaan KTSP oleh guru dengan motivasi belajar siswa. Dan
kedua, hipotesis nol alternatif. Kebalikannya dari hipotesis alternatif yakni tidak dapat hubungan antara penguasaan KTSP oleh guru dengan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan di sini dijelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penguasaan KTSP oleh guru dan motivasi belajar siswa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya yakni sesi pertanyaan. Sekian dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.